warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik ya, dan terus semangat untuk menjalani perkuliahan daring setiap Senin sampai Jumat. Perkenalkan, saya Sela Zaira Turaudo, perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjadi moderator dalam pembahasan mengenai tata bahasa fungsional kali ini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Desi Novitasari. Dia akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan tata bahasa fungsional. Yang kedua ada Fitratul Ayuniyah akan menjelaskan mengenai teori tata bahasa fungsional menurut para ahli. Dan Risan Krista Pratama akan menjelaskan mengenai hakikat tata bahasa fungsional, serta saya sendiri, Sela Zaira Turaudo, akan menjelaskan mengenai teori beserta aplikasinya dalam bahasa Indonesia. Untuk yang pertama, saya persilakan Desi Novitasari untuk menjelaskan mengenai sejarah perkembangan tata bahasa fungsional. Saya Desi Novitasari, NIM 211411801. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah tata bahasa fungsional. Linguistik fungsional dipelopori oleh Roman Jakobson dan Andre Martinet. Kehadirannya sangat berarti dalam upaya menjembatani kesenjangan antara linguistik struktural Amerika dan Eropa. Fungsionalisme lahir untuk membenahi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada aliran strukturalisme atau formalisme. Tata bahasa fungsional atau lebih dikenal dengan systemic functional grammar adalah teori penggunaan bahasa yang menitik beratkan analisis bahasa pada penyampaian informasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan sebagaimana dijelaskan oleh Halliday dalam bukunya. Tata bahasa fungsional adalah teori yang berusaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalitasnya. Karena hal itulah, maka pengembangan teori ini memusatkan perhatiannya pada 3 hal yang saling berkaitan, yaitu pertama, fungsionalitas bahasa alamiah, yang kedua, fungsionalitas relasi yang terjadi pada berbagai tingkatan susunan tata bahasa, yang ketiga, sasaran yang ingin dicapai, yaitu keterpakaian teori ini sebagai alat analisis atas berbagai aspek bahasa dan pemakaian bahasa. Tokoh lain dalam linguistik fungsional adalah Andre Martinet. Ia juga mengembangkan teori-teori sekolah Praha. Pikiran-pikiran Martinet mengenai fonologi deskriptif, fonologi diakronis, sintaksis, dan linguistik umum merupakan sumbangan pikiran bagi linguistik modern. Fonologi sebagai fonetik fungsional harus berdasarkan fakta-fakta dasar atau mengetahui fungsi-fungsi perbedaan bunyi bahasa sebagaimana mestinya. Martinet mencurahkan perhatiannya pada fonologi diakronis dengan mencoba membuat deskripsi murni, di mana fonologisasi dan defonologisasi direkam, disertai keterangan tentang perubahan-perubahan menurut prinsip-prinsip umum. Martinet juga menerapkan wawasan fungsionalnya pada sintaksis dan telah mensintesakan teori-teori itu dalam tulisan-tulisan yang ringkas dan seimbang. Element of General Linguistics dan A Functional View of Language. Di dalam karya tersebut dirumuskan dengan jelas perbedaan antara monem fungsional dan monem pengubah. Demikian presentasi dari saya mengenai sejarah teori tata bahasa fungsionalis. Materi selanjutnya yaitu mengenai pandangan tata bahasa fungsional menurut para tokoh. Teori fungsional struktural ini disebut juga perspektif fungsionalisme. Tokoh pertama yang mencetuskan adalah Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, sistem dalam masyarakat dengan bagian-bagiannya yang sangat kompleks dapat terhubung satu dengan yang lainnya dengan adanya saling ketergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan untuk memberikan kestabilan pada masyarakat. Pandangan ini diberikan Emil Durkheim pada awal tahun 1893. Tokoh selanjutnya yang mengikuti Emil Durkheim yaitu ada Alfred Slave Brown.
Menurut Alfred, dia berpendapat bahwasannya fungsionalisme adalah berbagai aktivitas masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pendapat kedua dicetuskan oleh Herbert Spencer. Ia berpendapat bahwasanya masyarakat diibaratkan bagian tubuh manusia. Ada berbagai macam organ di dalam tubuh manusia. Tubuh manusia memiliki fungsi masing-masing. Namun, bekerja bersama untuk tetap menjaga seluruh tubuh agar bekerja secara maksimal. Pendapat Herbert Spencer ini dikemukakan pada tahun 1898. Pendapat yang ketiga dikemukakan oleh Towson Parson. Ia berpendapat bahwa masyarakat memiliki kemiripan dengan tubuh manusia. Sedikit berbeda dengan Herbert Spencer, di mana setiap bagian-bagian organnya memiliki fungsi masing-masing. Dalam fungsi masing-masing itu diciptakan untuk menciptakan kestabilan dalam tubuh. Pendapat yang keempat dikemukakan oleh Robert Camerton. Robert Camerton berpendapat bahwasanya fungsi-fungsi dari masyarakat lahir dari proses sosial yang terjadi di masyarakat. Pendapat yang terakhir dikemukakan oleh Branislaw Malinowski. Ia berpendapat bahwa pengertian fungsionalisme dengan kebudayaan sebagai kajian utamanya. Malinowski melihat fungsi kebudayaan sebagai keseluruhan yang memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Baik, kenalkan nama saya Rizal Krista Pratama. Ini 201/18050. Dalam hal ini saya akan menginterpretasikan tata bahasa fungsional, yaitu kelompok saya mendapatkan pembagian materi tersebut. Dan dalam hal ini, pembagian kelompok tersebut saya mendapatkan materi yaitu untuk menjelaskan hakikat dari tata bahasa fungsional. Dan dalam penjelasan hakikat tersebut terdapat dua penyampai atau dua penutur, yaitu teman dengan rekan saya yang satu yaitu Billy Virgo Hendrawan. Baik, kali ini pada pembukaan awal yaitu hakikat tata bahasa fungsional, yaitu yang saya jelaskan adalah dikenal dengan sistem function grammar atau yang disebut adalah teori penggunaan bahasa yang menitik beratkan analisis pada penyampaian informasi baik lisan ataupun tertulis dalam bahasa tersebut. Baik, menurut dalam hal ini terdapat suatu ahli atau tokoh yang menafsirkan atau menjelaskan bahwa bahasa fungsional atau sistem yang menafsirkan semua unit, yaitu menurut Halliday. Sistem yaitu sistem yang menafsirkan semua unit bahasa, klausalnya, frasanya, dan unit bahasa lainnya sebagai suatu komunikasi yang organis. Lalu beberapa dalam Halliday ini ditafsirkan atau ditambahi atau diluruskan lagi menurut para ahli linguistik lainnya, yaitu bahasa merupakan sebuah sistem atau sebuah makna. Oleh karena itu, ketika orang menggunakan bahasa dalam ujaran atau maupun tulisan, bahasa tersebut menunjukkan makna yang tergantung atau makna yang tersirat dalam informasi yang disampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy Virgo Hendrawan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tata bahasa fungsional yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Rizal Krista Pratama. Baik, saya akan menjelaskan. Menurut Gerald and Wigner, perbedaan antara tata bahasa fungsional dari tata bahasa formal ialah tata bahasa fungsional lebih fokus kepada fungsi, sedangkan tata bahasa formal itu fokus pada bentuk atau gramatikal struktur terhadap hubungan suatu kata dengan kata yang lain tanpa memperhatikan makna dan penggunaan makna pada suatu konteks yang berbeda. Mengacu pada pemikiran para linguis tersebut, secara umum perbedaannya terletak pada cara pandang bahasa. Tapi bahasa formal lebih fokus kepada aspek sintakmatis, dan para linguis yang beraliran formal ini cenderung mendefinisikan bahasa sebagai kumpulan aturan. Di lain pihak, para linguis yang beraliran tata bahasa fungsional memandang bahasa fokus pada pragmatik, yakni sebagai alat interaksi sosial atau alat komunikasi sosial. Dengan demikian, mereka telah memandang bahasa pada fungsinya, bukan pada bentuknya, sebagai layaknya kelompok formalis.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertanyaan yang paling utama dalam tata bahasa formal adalah how is this sentence structure, bukan pada what is this sentence function. Apabila disimak lebih jauh, tata bahasa fungsional berfokus pada fungsi dari struktur tiap konstituen dan mengandung makna pada tiap konteksnya. Menurut teori Garrod and Wigner, tata bahasa fungsional di sisi lain melabeli elemen klausa pada fungsinya, bukan pada kategori kelas kata. Garrod and Wigner tidak menganalisis hanya berdasarkan kelas kata, melainkan berdasarkan komponen yang saling berhubungan, yaitu partisipan, proses, and circumstance, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah transitivity. Garrod and Wigner menganalisis klausa lebih pada fungsinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan aplikasi tata bahasa fungsional dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tata bahasa fungsional itu ditokohi oleh M. Aka Haliday dengan teorinya yang cukup terkenal, yaitu systemic grammar. Nah, Haliday sendiri itu mengemukakan bahwa ada 4 kategori. Yang pertama ada unit, struktur, kelas, dan sistem. Nah, kemudian Haliday membagi lagi menjadi 3 teori. Yang pertama ada metafungsi bahasa, yang kedua ada transitivity, dan yang ketiga ada proses. Ketiga teori ini memiliki penjelasan serta aplikasinya masing-masing dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, terus simak penjelasan dari saya. Untuk teori pertama yaitu metafungsi bahasa. Metafungsi bahasa itu ialah suatu teori yang memandang bahasa dari aspek fungsinya sebagai alat berinteraksi sosial. Nah, lebih lanjutnya, Haliday itu membagi lagi metafungsi bahasa menjadi 3. Yang pertama ada metafungsi ideasional, yang kedua ada metafungsi interpersonal, dan yang ketiga ada metafungsi tekstual. Nah, setiap metafungsi ini juga memiliki penjelasannya masing-masing. Nah, lanjut ke bagian pertama, metafungsi ideasional. Metafungsi ideasional itu bahasa, metafungsi bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan bahasa menurut persepsi dunia. Jadi berdasarkan kesadaran kita tentang dunia. Nah, untuk contohnya sendiri bisa dilihat teman-teman di layar. Nah, kami mengambil contoh itu dari sebuah teks komentator sepak bola. Nah, di sana telah ada sebuah klausa yang cukup kompleks, dan di bawahnya juga ada penjelasan mengenai bagian-bagian dari klausa tersebut. Nah, ada bagian kita itu menunjukkan partisipan atau aktor. Kemudian ada telah itu menunjukkan circumstance, dan yang ketiga tersambung itu menunjukkan proses material yaitu verba. Dan dengan komentator yang ada di lapangan itu menunjukkan circumstance. Metafungsi bahasa ideasional ini mencakup 3 unsur yang tadi telah saya sebutkan di contoh, yaitu proses, partisipan, dan circumstance. Proses ini biasanya berupa verba, dan kemudian partisipan itu biasanya berupa nomina yang kita sebut dengan aktor atau subjek. Kemudian ada circumstance, itu biasanya berbentuk adverbia. Baik teman-teman, untuk metafungsi yang kedua yaitu metafungsi interpersonal. Metafungsi interpersonal ini yaitu metafungsi bahasa yang digunakan untuk men-set up atau mempertahankan bahasa antar pengguna bahasa. Nah, saya telah mengambil contoh pada sebuah teks amnesti di sebuah undang-undang yang berisi perjanjian berisikan program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah. Nah, teksnya bisa dilihat teman-teman sendiri di layar. Saya bacakan bunyinya seperti ini. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi, perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, contoh kalimat di atas itu terdiri atas beberapa klausa yang cukup kompleks, di mana definisi apa yang harus dilakukan serta apa saja sanksi yang digambarkan dalam satu kalimat tersebut. Namun
seperti yang kita tahu bahwa kalimat-kalimat tersebut kadang belum dipahami oleh orang awam seperti kita. Nah, untuk itu adanya metafungsi bahasa interpersonal ini digunakan untuk memahami bahasa supaya metatutur itu saling memahami satu sama lain. Kemudian ada metafungsi yang ketiga, yaitu metafungsi tekstual. Nah, teman-teman pasti membayangkan bahwa metafungsi tekstual itu metafungsi yang cakupannya di bidang teks. Benar sekali dan tidak salah bahwa metafungsi tekstual itu metafungsi bahasa yang digunakan untuk menciptakan wacana yang utuh, berkesinambungan, kohesif, dan tentunya koheren. Untuk contoh dalam bahasa Indonesianya, kami mengambil dari sebuah teks pidato wali kota Tanjung Balang. Nah, bisa teman-teman saksikan, teman-teman lihat sendiri contoh teksnya Tanjung Balai. Nah, di sana itu merupakan sebuah teks berzangre eksposisi, artinya teks itu berisi bujukan untuk masyarakat supaya melakukan apa yang ada dalam teks. Nah, unsur teks eksposisi itu cukup kompleks teman-teman. Jadi ada posisi, ada tesis, kemudian ada argumentasi serta simpulan. Nah, mengapa kami mengambil ini? Karena teks pidato ini cukup berkesinambungan serta kohesif, koheren antar kalimat satu sama lain. Kemudian kami juga menemukan beberapa pernyataan dalam teks tersebut. Misalnya ada pernyataan deklaratif positif, itu menunjukkan pernyataan yang positif. Contohnya pada kutipan puji syukur kita sampaikan, ada lagi kita menyambut baik, kemudian ada untuk mengurangi pemukiman kumuh dan sebagainya. Kemudian ada lagi teks pidato wali kota Tanjung Balai itu menunjukkan adanya pernyataan imperatif atau seperti memerintah, seperti pada kutipan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan ada lagi kalimat yang menangani pembangunan dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada teori yang kedua nih teman-teman, ada teori transitivity. Menurut Martin, bahwa transitivitas itu adalah sumber keseluruhan tata bahasa untuk menafsirkan kejadian. Nah, kemudian Suzani menganalisis dengan sistem transitivitas itu berarti menganalisis 3 komponen. 3 komponen ini sama persis dengan metafungsi bahasa ideasional, yaitu partisipan, proses, dan sirkumstan. Nah, contohnya telah kami perlihatkan kepada teman-teman di layar, sama dengan contoh dari metafungsi ideasional. Ada contoh lain dalam teks komentator juga yang berbunyi, sekali lagi Thailand mencoba untuk membuka serangan tadi. Nah, itu sudah aja penjelasannya bahwa sekali lagi itu menunjukkan circumstance, Thailand menunjukkan partisipan, mencoba menunjukkan proses material atau verba, kemudian untuk membuka serangan tadi itu menunjukkan circumstance dan tujuan. Nah, teman-teman, teori yang ketiga menurut Halliday ini adalah proses. Nah, proses itu berkaitan dengan yang namanya verba. Nah, Halliday sendiri menyatakan bahwa proses itu merupakan verba aksi. Nah, kemudian Halliday membagi proses itu menjadi 7 tipe. Saya akan menjelaskan masing-masing tipenya, kemudian mencontohkannya dalam bahasa Indonesia. Tipe yang pertama ada material proses. Nah, material proses ini merupakan proses untuk melakukan sesuatu, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah doing. Nah, jadi saya mencontohkannya dalam sebuah klausa yang berbunyi singa menggigit mangsanya. Nah, saya garis bawahi adalah di verba menggigit. Nah, verba menggigit itu merupakan suatu proses material, karena di sana merupakan kata kerja yang menunjukkan makna melakukan. Gitu. Kemudian ada tipe yang kedua, yaitu
behavioral process. Nah, behavioral process ini merupakan proses yang erat kaitannya dengan manusia. Nah, seperti bermimpi, kemudian berpikir seperti itu. Jadi saya menyontohkan sebuah klausa yang berbunyi saya bermimpi indah tadi malam. Nah, bermimpi ini merupakan suatu proses behavioral. Nah, berdasarkan psikologis maupun fisik dari partisipannya. Kemudian tipe yang ketiga adalah mental proses. Nah, mental proses ini juga sangat berkaitan dengan manusia, mulai dari merasakan, kemudian kemudian melihat. Jadi mental proses ini berkaitan dengan penginderaan manusia. Nah, saya mencontohkan sebuah klausa yang berbunyi saya suka bunga. Nah, kata kerja suka itu menunjukkan verbal proses atau proses ya, proses mental proses. Kemudian tipe yang selanjutnya itu ada verbal proses. Nah, verbal ini berkaitan dengan saying atau bagaimana manusia itu mengatakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Jadi saya menggunakan contoh kalimat berbunyi pemberitahuan itu menjelaskan supaya kamu menjaga kesehatan. Nah, kata yang saya garis bawah adalah menjelaskan. Di sini menunjukkan proses verbal, artinya menjelaskan sesuatu. Itu sesuatunya adalah supaya kamu menjaga kesehatan. Kemudian tipe yang selanjutnya ada relational process. Nah, relational process ini berkaitan dengan proses tentang keberadaan atau keadaan seseorang. Nah, ini saya beri contoh yang berbunyi Sarah berada di rumah. Nah, berada di rumah ini menunjukkan proses keadaan di mana Sarah berada. Kemudian tipe yang selanjutnya ada existential process. Existential process ini menggambarkan sesuatu hal yang ada atau terjadi. Nah, di sini saya beri dua contoh yang berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Nah, di sini saya garis bawahi artinya sama, yaitu ada. Yang ini menunjukkan adanya proses relasional, artinya tadi yang telah saya jelaskan, menggambarkan sesuatu hal yang terjadi. Artinya ini, misal contoh dalam bahasa Indonesia ada kalimat yang berbunyi ada sesuatu di hidungmu. Jadi ada ini menunjukkan hal yang terjadi, yaitu sesuatu di hidungnya. Kemudian tipe yang terakhir ada meteorological process. Meteorological process ini proses yang menggambarkan proses, cara atau perbuatan berdasarkan bidang fisika maupun kimia. Saya mencontohkan sebuah klausa berbunyi tanah itu mengendap. Nah, kata yang saya garis bawahi adalah mengendap. Mengendap ini merupakan suatu proses fisika maupun kimia yang kemudian masuk ke dalam meteorological process. Nah, itu tadi adalah ketiga teori menurut Halliday beserta aplikasinya yang dapat saya terangkan. Nah, itu dia presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan bagi teman-teman yang ingin memberi saran maupun pertanyaan, silahkan tinggalkan jejak di kolom diskusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.